adab kepada seorang guru. Bukan cuma ente taklim, belajar saja. Bukan hanya belajar. Al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan belajar. Adapun keberkahan bukan didapatkan dengan belajar, tetapi keberkahan didapatkan dengan khidmat kepada guru, melayani guru, berbakti kepada guru, taat kepada guru. Dan kalian sebagai seorang santri harus punya mujahadah, harus punya himmah, ghirrah, bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya Allah. Nggak ada nyantri yang enak, itu nggak ada. Nggak ada pondok pesantren yang enak, nggak ada. Mungkin ada kalau pondok-pondok modern yang enak-enak, yang tidurnya AC, ya mungkin itu ada. Tetapi setahu saya sebagai santri belasan tahun, yang namanya mondok itu nggak enak. Al-Imam Syafi'i sudah bilang, ini syair semua kamu pasti hafal. Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuk dhulla au murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuk, siapa orang yang tidak merasakan dhulla, hinanya, au murra, atau pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan menelan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Berarti maksudnya apa? Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'allumi abada. Barang siapa man lam yahtamil, yang enggak kuat, enggak tahan dengan susahnya, perihnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i dan para ulama mengajarkan apa? Orang ngaji itu susah, orang nyantri susah, pusing, nguras tenaga, nguras pikiran. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok sana enak ente. Namanya santri susah, capek, itu santri. Tetapi kamu harus kuat. Saya tanya, apakah kamu tidak capek ketika engkau menaiki puncak untuk menikmati keindahan gunung? Pasti kamu capek untuk menikmati keindahan gunung tersebut. Katakan kepada saya, apakah engkau tidak basah ketika engkau menyelam untuk mendapatkan mutiara yang indah? Gahru itu akan tercium baunya ketika dia tidak terbakar dengan bara. Gahru kecium baunya ketika dia harus bercumbu dengan bara. Dia harus tahan sakitnya itu api demi terciumnya baunya. Ente naik gunung capek untuk apa? Ketika sampai di atas ente merasakan indahnya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina menuntut ilmu ketika menuntut, zalaltu taliban, aku hina ketika menjadi fa'il, aku hina ketika menjadi pencari, aku hina, tapi ketika menjadi maf'ul bih, aku menjadi mulia. Maksudnya apa? Ketika aku menjadi penuntut ilmu, pencari ilmu, ketika itu aku mulia. Tetapi apa, ketika itu aku hina. Tetapi ketika aku fa'azastu matluban, dan kemudian setelah itu aku menjadi mulia, matluban ketika aku menjadi maf'ul. Maksudnya ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Kita tanya para ulama-ulama, kiai-kiai di sini semua, emang dulu mereka enak mondok? Nggak ada yang enak mondoknya, saudara-saudara. Semua itu mondok susah, capek. Kamu harus kuat, kamu telan itu. Nggak ada cerita, beb, anak punya otak bebel, kiai saya punya otak bebel, udah ngafalin alfiyah nggak ada yang bisa masuk, ngafalin zubat nggak masuk. Nggak ada kata-kata itu. Tidak ada man jadda wajada. Ente tahu semua itu. Man sara ala darbihi wasala. Tidak ada cerita ndak. Tidak ada cerita ndak. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Bapak ente kiai, kakek ente kiai. Kenapa? Mereka taklim, mereka belajar. Ilmu didapatkan bukan dengan nasab, bukan dengan garis keturunan. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, kakek moyang ente kiai. Karena mereka belajar. Kalau ente nggak belajar, ente nggak bisa jadi kiai. Begitupun habaib, bapaknya alim, kakeknya alim, kakek nenek kakek moyangnya alim, dianya nggak belajar, maka kedudukan dia tidak bisa disamakan dengan bapak dan kakeknya. Sebab ilmu didapatkan bukan dengan harta, bukan dengan garis keturunan, bukan dengan pangkat dan jabatan. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan orang belajar harus susah, harus bermujahadah. Kau harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tetapi ingat sekali lagi, bukan hanya dengan ilmu saja, tetapi dengan akhlak, dengan adab
kepada guru, ini yang paling penting, lebih penting daripada ilmu. Kenapa? Al-adab al-ahlak qabla al-ilm. Adab, akhlak itu sebelum ilmu. Sampai-sampai kata Abuya Maliki Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki apa? Aku lebih senang kepada santri yang sedikit ilmu tapi banyak akhlak daripada santri yang banyak ilmu tapi tidak ada akhlak. Apa? Ente mau banggakan ente punya ilmu yang banyak? Ente mau bangga ente punya ilmu? Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu, ente mau modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya ente, iblis lebih pinter dari ente. Tapi akhlak adab itu yang paling tinggi. Akhlak adab, lihat bagaimana akhlak adabnya ulama-ulama terdahulu kepada guru-gurunya. Bahkan akhlak dan adab mereka bukan hanya semasa hidup saja, tetapi akhlak adab mereka walaupun guru mereka telah wafat, tidak hilang akhlak dan adab mereka kepada guru. Satu contoh, kamu tahu Kiai Khalil Bangkalan? Tahu? Kiai Khalil Bangkalan seorang wali besar. Dulu di Mekah beliau punya guru Syekh Muhammad Ar-Rahbini, namanya Syekhul A'ma, karena buta. Itu setiap hari Kiai Khalil tidur di depan pintu rumah gurunya. Kenapa? Ngarep pengen diinjak sama gurunya. Ngarep palanya ini diinjak sama guru. Tiap hari dia tidur, kan gurunya buta, nama orang buta nggak ngelihat. Jadi dia keluar rumah diinjak palanya Kiai Khalil. Kiai Khalil ngarep diinjak kepalanya oleh sang guru, saudara-saudara. Ini orang tua sekarang kalau ada guru mecut murid, nakzir murid, datang orang tuanya marah-marah. Gimana ini Kiai? Gimana ini anak saya ditakzir, dibotak, anak saya dipukul? Makanya pondok pesantren saya itu salaf, namanya Tajul Alawiyin. Semuanya nggak ada muadalah, nggak ada sekolahnya, semua bahas kitab kuning. Itu kalau ada orang tua yang masuk bawa anak, saya bilang duluan pahit-pahitan. Bapak ibu masukkan anak di pondok pesantren saya milih-milih. Kalau mau udah ribuan saya punya murid di pondok ini, tapi saya milih-milih. Saya mau terima dengan satu syarat. Bapak ibu harus wakafkan anak bapak dan anak ibu di jalan Allah. Anggap anak kamu udah mati. Di sini dia bukan anak kamu, di sini dia anak saya. Saya mau pukul kek, saya mau apa kek, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Sebab namanya, kamu tahu kuda. Kenapa kuda itu dicambuk? Apakah semua pukulan-pukulan kasih sayang? Apakah semua pukulan-pukulan kebencian? Tidak, saudara-saudara. Tidak semua pukulan itu pukulan kebencian. Kadang pukulan itu adalah pukulan kasih sayang. Kadang pukulan itu adalah pukulan rahmat. Setiap pondok pasti ada yang namanya ta'zir, dihukum kalau dia melanggar. Nah ini orang tua sekarang enggak. Makanya kamu lihat sekolah-sekolah itu, datang orang tuanya, dilabrak gurunya. Saya bilang kalau anak kamu saya apa-apain, terus kamu mau datang macam-macam, kamu orang tuanya yang saya pukul. Saya bilang begitu. Oh enggak beb, saya udah ikhlas, pasrah. Udah anak saya, anak Habib mau mati kayak mau apain, anak saya terserah. Akhlak, adab kepada guru itu penting. Al-Imam Taqiyuddin ketika beliau sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada seorang petani. Ini petani ngomong, sa'altul mas'alah ila Muhyiddin An-Nawawi. Aku pernah bertanya satu masalah kepada Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Imam Taqiyuddin beliau turun dari kudanya. Kemudian anaknya nanya, "Abah, kenapa kamu turun dari kuda?" "Aku tidak mau naik